Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitrati islam kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim ala hadin nabil karim wa ba'd. Hadirin hadirat as-shaimun was-shaimat yang saya doakan semoga dimuliakan, diberkati, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada pada hari ke-9 bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah yang telah kita jalani berkenan Allah menerima sebagai ibadah yang ikhlas, yang makbul. Semoga kita masih diberi kekuatan, kesehatan hingga kita selesaikan Ramadan ini dengan baik dan berharap mendapatkan janji Allah predikat takwa la'allakum tattaqun. Jamaah semua bahagia, tema subuh hari ini adalah sedekah. Ya, sedekah terbaik kata Rasulullah, as-sadaqatu afdalus sadaqatun as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah itu ulama membagi dua. Ada sedekah sifatnya immaterial, ada sedekah material. Ada sedekah berupa materi, ada juga sedekah non materi. Dua-duanya penting. Sedekah materi berupa uang, bentuk fisik, harta dan sebagainya. Dan semua itu tentu insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah menyampaikan mana qasam min malin min shadaqatin, tidak akan berkurang harta seseorang dengan sedekahnya. Bahkan sedekah adalah magnet rezeki, memancing rezeki akan datang. Yang penting kita yakin dengan sedekah Allah akan menggantikan yang lebih baik dan lebih banyak. Pasti Allah janjikan seperti itu. Ya, makanya sedekah ini harus menjadi bentuk fasilitas untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan keberkahan. Harta yang dikeluarkan sedekahnya selalu akan mendatangkan keberkahan. Kemudian sedekah non material ini juga sangat penting. Seperti kata Rasulullah, senyummu adalah sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tentu lebih baik lagi bila sedekahmu membuat saudaramu senyum. Ya, jangan cuma kita senyum, hanya bersedekah gigi, di mana-mana senyum, ya tidak pernah keluar impaknya sedekah. Tentu juga perlu kita beri dengan material. Ada contoh kasus dalam Al-Quran begitu dahsyatnya sedekah walaupun bukan bentuk materi, sangat luar biasa. Allah merekam dalam Al-Quran kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun sampai ke Madian. Di saat sampai di Madian, Nabi Musa menyaksikan putra Nabi, kedua putri Nabi Shu'aib kewalahan meminumkan kambing. Maka beliau terbersih dalam hatinya untuk membantu.
Maka dia bantu putrinya Nabi Suhaib meminumkan kambingnya. Setelah meminumkan kambingnya, kembali ke bawah pohon berdoa, ini fakir, saya butuh ini ya Allah. Ya. Jadi itu Nabi Musa tidak komunikasi dengan orang yang dibantu begitu ikhlasnya, tidak komunikasi dengan putrinya Nabi Suhaib. Siapa namanya deh, tinggal di mana, ada nomor WA-nya? Tidak. Langsung melapor kepada pemilik kekuasaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi setelah pulang putrinya Nabi Suhaib, bapaknya Nabi Suhaib heran, kok lebih cepat datang dari biasanya. Dia berkata, ada yang membantu saya tadi, ada seorang pemuda, saya tidak tahu namanya. Maka disuruh kembali memanggil Nabi Musa. Maka putri Nabi Musa mengatakan, inna abi yadamuka, bapakku memanggil kamu ke rumah. Maka pergilah ke rumahnya Nabi Suhaib. Nabi Musa di depan, putrinya Nabi Suhaib di belakang. Tidak sama biasanya orang kalau memandu orang. Kalau kita itu memandu, pemandunya di depan. Tapi Nabi Musa minta kau di belakang karena sangat rawan kalau kau di depan. Tentu bukan jalanan dilihat Nabi Musa kalau di depan itu putrinya Nabi Suhaib. Mungkin ada jalanan lain yang dia lihat, yang goyang-goyang. Nah, maka disuruh di belakang. Nanti putrinya Nabi Suhaib mengatakan kanan, kiri, terus. Ya, kalau di depan kita bisa bayangkan kalau perempuan di depan kita memandu kita, bisa-bisa pikiran kita lari kan. Setelah sampai di rumahnya Nabi Suhaib berkata, dari mana ini anak anda ini? Oh, saya dikejar oleh Fir'aun. Kata Nabi Suhaib, aman kamu di sini. Dalam keadaan bercakap, langsung di balik tabir, anaknya Nabi Suhaib menawarkan kepada bapaknya dengan isyarat, ya abati, inna khaira man istajartu al-qawiyul amin. Wahai bapak, itu bukan pemuda sembarangan itu. Pemuda itu memiliki dua modal, al-qawi, kekuatan kuat, al-amin, dan jujur. Nah, ini pemuda ini harus ingat modal yang dua ini, kuat dan jujur. Kalau ada pemuda kuat dan jujur, insya Allah tidak ditolak lamarannya itu, ya. Tapi kalau cuma kuat tidak jujur, lebih-lebih kalau terbalik, jujur tapi lemah, tidak laku itu, ya. Nah, maka langsung Nabi Suhaib menawarkan, uridu an unkihaka ibnata ataini, saya ingin menikahkan kamu salah seorang putri saya. Baik, ini hebatnya sedekah yang ikhlas, ya, dengan bantuan yang ikhlas. Langsung Allah kes. Apa kesnya? Ditawari langsung dinikahkan dengan putri Nabi Suhaib alaihissalam. Wah, Nabi Musa itu apa mahalnya jangan kejar orang buronan. Ya. Langsung Nabi Suhaib menangkap, mau rindu an asukka alaika, saya tidak mau persulit anda ini. Ya, kalau masalah mahal bisa dinego. Anda jurani samania hijati, mahalnya anda kerja saja 8 tahun sama saya, 8 kali haji berarti 8 tahun. Kalau anda mau sempurnakan 10 tahun, terserah anda, saya tidak mau persulit. Luar biasa. Tadinya Nabi Musa hanya butuh makanan, ya, dengan membantu dengan ikhlas Allah beri tukang masak. Bukan hanya makanan, tukang masak dikasih. Tadinya Nabi Musa hanya butuh tempat tidur, dikasih dengan bantal gulingnya. Masya Allah, luar biasa itu kalau bersedekah dengan ikhlas. Ini contoh kasusnya, mestinya menjadi menginspirasi kita bahwa
sedekah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan catatan ikhlas, ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka harus kita pastikan bahwa dalam kehidupan kita ini ada waktu-waktu tertentu kita bisa melakukan sedekah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena as-sadaqah, ya setiap sedekahnya orang mukmin itu, ya al-mu'minu yadillu bis-sadaqah. Ya, terakhir sekali ya saya sampaikan bahwa ini Ramadan, ulama mengatakan syahrul tahur, bulan suci dan mensucikan. Ya, kita berharap pasca Ramadan seperti anak yang baru lahir, kata Rasulullah. Bagaimana anak yang baru lahir, Bapak sekalian? Tentu mengemaskan, tentu menyenangkan. Semua anak yang lahir ingin dipangku, memangku, ingin mau memeluk anak-anak yang baru lahir. Tidak ada itu anak yang pas baru lahir bilang orang Bugis maka kiri-kiri, tidak ada. Tidak ada itu anak baru lahir langsung menyingkirkan, tidak ada. Jika ada orang sedang Ramadan menyingkirkan dalam kehidupannya, dipertanyakan itu Ramadan. Ya, mestinya menyenangkan. Karena kata Allah, wa'udu ila thayyibi minal qawli wa'udu ila siratil majid. Nah, dalam surat Al-Hajj. Ya, orang yang sudah beribadah itu wa'udu minat thayyibi minal qawli, diberi petunjuk untuk selalu bercakap yang baik-baik, ucapannya baik, menyenangkan, memberi motivasi, menggairahkan. Wahudu ila siratil majid, ya, dan dituntun oleh Allah ke jalan yang terpuji. Ini kita harapkan seperti itu. Pasca Ramadan ada perubahan, kalimatnya menyenangkan, kata-katanya, karena dia sudah dilatih Ramadan untuk berhati-hati bercakap. Karena puasa itu melatih kita jangan cuma takut memasukkan makanan minuman di mulut, tapi tidak takut mengeluarkan kata-kata dari mulut yang bisa fatal membatalkan pahala puasanya. Banyak orang takut tidak batal puasanya, tapi banyak orang ceroboh tidak takut batal pahala puasanya. Bisa saja batal pahala puasa kita. Ya seperti yang saya katakan bahwa mungkin makan sahurnya dengan ikan bandeng, buka puasa dengan sop saudara, dengan makan bangkai saudaranya, dengan gosip, ngerumpi, fitnah, gibah. Ya biasanya bapak-bapak yang begitu. Kalau ibu tidak banyak, di antara 10 palingan 9 yang suka. Makanya hati-hati. Makanya tidak pernah kita menemukan orang bergosip 5 menit, pasti di atas saja. Karena sudah mau berakhir, ada lagi bilang, ada lagi 1, duduk kembali. Bisa saja orang 3 kali bikinkan kopi belum pulang-pulang itu. Ya sudah 3 gelas kopi dia minum belum pulang, karena nikmat itu gosip. Yang orang Bugis bilang malundra. Kena pesinya dari setan, bumbunya dari setan, nikmat itu. Hati-hati. Nah, mestinya mulut ini bersedekah dengan ucapan yang baik, bersedekah dengan doa, bersedekah dengan ya motivasi kepada orang, ya. Jangan sampai kata-kata kita menjadi racun terhadap amal-amal kita. Allahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga istifadah mengambil manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita lewat Ramadan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.